Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai bisa menemani Anda kembali. Bersama saya Sumboko. Jurnal Daai kali ini telah menyiapkan sejumlah liputan menarik dan inspiratif bagi Anda. Dan berikut ini ringkasannya. Kampung Energi Mandiri Cihurang. Aktivitas membersihkan Pantai Padang. Dan di segmen jurnal khusus kami mengangkat liputan jelang 1 tahun gempa Sumatera Barat. Sebagai informasi pembuka, kami ajak Anda ke Kampung Cihurang, sebuah kampung yang berlokasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemirsa, sulitnya akses listrik mendorong warga Kampung Cihurang mencari energi alternatif, dan hasilnya kotoran sapi yang sebelumnya dibuang percuma dijadikan sebagai bahan baku energi alternatif biogas. Meskipun masih terbatas, namun energi listrik yang bersumber dari biogas limbah kotoran sapi ini bisa menerangi belasan rumah warga yang sebelumnya hanya mengandalkan lampu minyak. Selain murah, energi alternatif ini aman dan juga ramah lingkungan. Kampung Cihurang, sebuah kampung terpencil berlokasi di Desa Cijayana, Kecamatan Mekar Mukti, Garut, Jawa Barat. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dengan kondisi ekonomi yang masih sangat minim. Selain masalah ekonomi, kehidupan warga juga masih sangat terbatas. Akses listrik misalnya, hingga saat ini mereka belum bisa menikmati aliran listrik. Sebenarnya, kampung ini hanya berjarak 2,2 km dari wilayah berlistrik terdekat. Tetapi, tetap saja listrik belum mencapai rumah mereka. Untuk menerangi gelapnya malam, mereka hanya mengandalkan lampu minyak. Kondisi ini membuat aktivitas warga sangat terbatas. Akses mereka akan informasi pun juga terbatas. Bagi warga yang cukup mampu, mereka bisa membeli peralatan listrik tenaga surya. Itu pun hanya beberapa keluarga. Seperti yang terlihat di rumah keluarga Parman. Namun kapasitas tenaga listrik yang dihasilkan pun masih sangat terbatas. Gak tahu yang pakai itu tiap hari kan TV gitu, kalau siang gitu. Kalau siang malam kan TV sama penerangan gitu, lampu. Yang ini 5 watt, keluarnya 5 watt. Ya. Yang kendalanya itu kan cuma gangguannya di kabel gitu, kalau ada hujan gitu, kabelnya pasti basah gitu, Bu. Jadi susah nyala gitu, kalau udah kering kan bisa nyala lagi gitu. Sejak Agustus 2009, kondisi di kampung ini perlahan berubah, walaupun tidak terlalu signifikan. Dibantu Universitas Padjadjaran Bandung, mereka mulai memanfaatkan biogas dari kotoran sapi. Kebetulan di kampung ini banyak warganya memelihara sapi. Kotoran sapi diolah, dimasukkan ke dalam reaktor yang terbuat dari fiberglass. Setelah ditutup rapat dan disimpan beberapa lama, kotoran ini akan menghasilkan gas metan. Gas metan inilah yang kemudian dijadikan sebagai energi alternatif sebagai bahan bakar untuk menggerakkan genset sebesar 1000 watt yang kemudian menerangi rumah-rumah warga. Dalam kondisi normal, kotoran 2 ekor sapi perah bisa menghasilkan 4,14 kubik per hari.
setara dengan 1,90 kg LPG atau minyak tanah 2,56 liter. Secara teknis sebetulnya kita memanfaatkan limbah peternakan khususnya dari kotoran ternak yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai sumber energi alternatif. Karena selama ini kan bahwa limbah peternakan ini sebagian besar pada umumnya adalah dibuang begitu saja, belum dimanfaatkan. Tetapi sebetulnya potensinya sangat besar, bisa digunakan sebagai sumber energi bahan bakar atau sebagai sumber energi listrik. Meskipun masih terbatas, namun paling tidak energi biogas dari kotoran sapi ini sedikitnya bisa membantu penerangan warga setempat yang sebelumnya hidup dalam kegelapan dan juga bisa menghemat pengeluaran warga. Ini kan masih penerangan masih kurang maksimal, baru 2 jam cuma belajar cepet-cepet gitu 2 jam. Padamkan lagi, kalau tidak dipadamkan ya kan besok lagi nggak ada gitu. Berarti cuma 2 jam gitu. Kan ini negara Indonesia, tetapi kan negara Indonesia seharusnya sudah terang semua ya. Tetapi sekarang masih belum. Apa sebabnya gitu? Kampung ini sampai kan ditinggalkan gini gitu. Jadi sekarang masih belum terasa merdekanya sepanjang hari, sepanjang malamnya gitu, Bu. Warga Kampung Cihurang adalah salah satu contoh nyata dari sekitar 45% penduduk Indonesia yang belum dapat menikmati listrik hingga saat ini. Ya, di tengah krisis energi akhir-akhir ini dan sulitnya warga pedesaan mendapat akses listrik dari PLN, maka upaya yang dilakukan oleh warga Kampung Cihurang bisa dijadikan contoh. Karena selain murah, energi yang dihasilkan pun aman dan ramah lingkungan. Pemirsa, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian pada alam dan lingkungan. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh relawan Seci dan pihak SMA Negeri 1 Padang selama ini. Secara rutin, mereka melakukan kegiatan membersihkan Pantai Padang. Selain membersihkan pantai dari sampah, kegiatan ini juga bertujuan mengajak warga sekitar agar menjaga pantai dan tidak membuang sampah sembarangan. Pantai Padang berlokasi tidak jauh dari pusat kota, merupakan salah satu tempat tujuan wisata di Kota Padang. Kota Padang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup unggul, di antaranya wisata bahari. Kota Padang dikenal juga dengan Kota Bahari karena memiliki banyak pantai yang indah. Total garis pantai di kota ini mencapai 84 km. Salah satu objek wisata pantai yang sering dikunjungi adalah Pantai Padang. Letaknya yang sangat dekat dengan pusat kota membuatnya mudah dijangkau. Menjadi salah satu tempat favorit, Pantai Padang sering dipenuhi penjual dan pengunjung di hari libur. Kebersihan pantai merupakan syarat mutlak agar pantai tetap dapat dinikmati dan pemandangan tetap terjaga indah. Karenanya, Yayasan Buddha Seci di Kota Padang bersama warga SMA Negeri 1 Padang dengan tekun berinisiatif melakukan kegiatan membersihkan pantai sebulan sekali. Biasanya kegiatan ini dilakukan setiap minggu pagi di akhir bulan. Kegiatan ini bermanfaat kali ya, apalagi untuk memotivasi teman-teman lainnya untuk senantiasa membersihkan pantai. Apalagi Pantai Padang ini kan salah satu objek yang paling penting untuk wisata di Kota Padang gitu. Menjaga kebersihannya supaya lebih indah gitu kan, untuk membuat indah pemandangannya gitu.
Lebih dari 100 orang peserta kegiatan ini mengakui ada kepuasan batin tersendiri yang dirasakan dengan membersihkan pantai. Bagi siswa-siswi SMA Negeri Padang, kegiatan ini mereka lakukan secara bergilir menurut jadwal setiap kelas. Kali ini siswa kelas 2 SMA yang turun ke pantai. Sementara bagi relawan Seci, kegiatan ini merupakan komitmen nyata mereka untuk terus-menerus mengajak seluruh masyarakat Padang memperhatikan kebersihan. Sejak kita ada pembersihan pantai, penjualan ini juga segan sama kami. Segan, nggak sembarang buang sampah, dan Pemda sudah mulai menitipkan sampah. Perhatikan sekali pantai. Sejak kita Seci mulai masuk 3 tahun lalu di pantai ini. Mudah-mudahan alam Sumatera Barat dan alam Kota Padang, pantai Kota Padang ini menjadi tempat wisata yang ditinjau untuk pariwisata dari daerah-daerah lain. Menjaga kebersihan pantai merupakan salah satu upaya Kota Padang untuk mempertahankan adipura. Sejak tahun 2004 hingga 2009, Kota Padang berturut-turut selalu meraih adipura. Untuk tahun ini, Kota Padang berbesar hati menunda adipura karena musibah gempa yang terjadi tahun lalu. Kota Padang pun terus bebenah untuk merebut kembali adipura di tahun depan. Dan Pantai Padang siap menjadi salah satu titik penilaian. Tentunya jika seiring dengan upaya seluruh pihak menjaga kebersihan pantai. Apa yang dilakukan para relawan dan warga SMA Negeri 1 Padang merupakan salah satu tindakan nyatanya. Pemirsa, hampir 1 tahun sudah peristiwa gempa bumi mengguncang wilayah Sumatera Barat, Rabu 30 September tahun 2009. Dan hingga kini sisa-sisa keganasan gempa masih terlihat. Aktivitas warga juga belum sepenuhnya berjalan normal. Kegiatan pendidikan misalnya, hingga kini masih banyak siswa yang bersekolah di tenda atau ruangan kelas darurat, seperti yang terlihat di SMA Negeri 1 Padang. Aktivitas belajar mengajar di sekolah kebanggaan warga Minang ini belum berjalan dengan baik. Para siswa terpaksa belajar di tenda dan ruangan kelas darurat. Namun, kondisi seperti ini tak akan berlangsung lama lagi, karena para siswa akan segera memiliki gedung sekolah yang baru. Sekolah bertaraf internasional pertama di Sumatera Barat ini akan resmi digunakan tanggal 7 Agustus. Sekolah ini merupakan bantuan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Rabu 30 September 2009, hari yang tak akan pernah dilupakan bagi warga Sumatera Barat. Pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang Kota Padang dan Kabupaten Pariaman serta wilayah sekitarnya. Hari itu merupakan duka yang mendalam bagi warga Ranah Minang. Guncangan hebat ini mengakibatkan ratusan ribu rumah rata dengan tanah. Hampir 85% sarana dan prasarana infrastruktur di Kota Padang dan sekitarnya hancur. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Dalam sekejap, Kota Padang menjadi kota mati. Jelang setahun pasca gempa, kondisi Kota Padang tak banyak berubah.
kehidupan warganya belum berjalan normal. Sisa-sisa keganasan gempa masih terlihat. Rumah dan bangunan rusak, banyak yang belum dibenahi dan dibiarkan terbengkalai. Fasilitas pendidikan adalah di antara yang mengalami kerusakan parah. Di Kota Padang misalnya, hampir 70% gedung sekolah rusak dan tak layak guna. Hingga saat ini, untuk kegiatan belajar mengajar, para siswa terpaksa masih menggunakan tenda-tenda darurat atau ruangan kelas dengan kondisi seadanya. Paham itu? Nah, udah tuh. Seperti yang terlihat di SMA Negeri 1 Padang ini. Memasuki tahun ajaran baru, kegiatan belajar mengajar di SMA 1 Padang belum sepenuhnya normal. Para siswa masih belajar di tenda darurat. Sebagian lagi menggunakan ruangan kelas yang masih layak pakai atau ruangan laboratorium, masjid, dan lokal darurat yang dibangun oleh pihak sekolah. SMA Negeri 1 Padang memang termasuk salah satu sekolah yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Namun meskipun dalam kondisi terbatas, semangat belajar para siswa di sekolah ini tetap besar. Ini terbukti dari hasil ujian nasional beberapa waktu lalu, di mana SMA Negeri 1 Padang tetap meraih hasil yang sempurna 100% kelulusan. Setelah habis gempa kemarin dan sekarang sudah 9 bulan belajar, anak-anak SMA 1 rasanya trauma gempa itu sudah mulai pulih kembali. Itu dibuktikan mereka hasil ujian nasional kemarin di Sumatera Barat kita mampu memperoleh prestasi untuk IPS ranking 1, untuk IPA ranking 3 di Sumatera Barat. Kemudian untuk PMDK, ini yang sangat membahagiakan. 13 kita kirim ke UI, 12 orang diterima. Itu terbanyak kabarnya di Indonesia bagian Barat. Sangat tradisional dan sangat sederhana. Pokoknya sangat belum adanya kebudayaan asli. Jadi tingkat partisipasi politik itu sangat rendah. Iya. Putri. SMA Negeri 1 Padang adalah salah satu